Halo, nama saya Andre Vendiawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang solusi PD menggunakan deret pangkat. Langsung saja kita ke permasalahannya. Carilah solusi persamaan diferensial di bawah ini dengan menggunakan metode deret pangkat. Soalnya adalah sebagai berikut. Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, boleh kita misalkan Y-nya sama dengan sigma, M sama dengan 0, sampai dengan tak hingga Cm X pangkat M. Nah, karena di soal kita membutuhkan Y double aksen, maka kita harus menurunkan Y-nya sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah Y aksen. Y aksen sama dengan sigma, M sama dengan 0, sampai dengan tak hingga, dikali M, Cm, X pangkat M min 1. Kemudian dari sini kita harus menurunkannya sekali lagi, menjadi Y double aksen, sama dengan sigma, M sama dengan 0, sampai dengan tak hingga, M, buka kurung, M min 1, tutup kurung, dikali Cm, X pangkat M min 2. Nah, kemudian penyelesaiannya, ini adalah Y, double aksen yang sudah kita turunin tadi, ditambah Y. Kemudian dari sini, kita bisa menjabarkan sebagai berikut. Nah, menjadi 2C2 ditambah 2,3 C3 dikali X, ditambah 3,4 C4 kali X pangkat 2, ditambah 4,5 C5 kali X pangkat 3, sampai dengan seterusnya. Ini bebas kita mau sampai dengan berapa, tapi untuk kasus kali ini kita boleh saja sampai dengan X pangkat 3. Nah, jika kita mencari sampai dengan X pangkat 3 bagian kiri, maka di bagian kanan juga kita harus melakukan yang sama. Jadi C0 ditambah C1X ditambah C2 X pangkat 2 ditambah C3 X pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Samakan dengan bagian kiri. Tutup kurung sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mengelompokkan mereka, konstanta dengan konstanta, X dengan X pangkat 2 dengan X pangkat 2, dan X pangkat 3 dengan X pangkat 3. Nah, dapatlah C0 ditambah 2C2 ditambah C1 ditambah 6C3 dikali X ditambah C2 ditambah 12C4 dikali X pangkat 2 ditambah C3 ditambah 20C5 dikali X pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Itu sama dengan 0. Kemudian dari sini kita bisa kelompokkan. Nah, untuk ini, untuk C0 ditambah 2C2 sama dengan 0, kita bisa menyimpulkan bahwa C2-nya sama dengan min 1/2 C0. Atau bisa juga kita ubah menjadi min C0 per 2 faktorial. Nah, sama dengan C3-nya, kita bisa ambil dari sini. C1 ditambah 6C3 sama dengan 0. Maka, sama dengan min 1/6 C1 sama dengan min, atau bisa juga disebut sebagai min C1 per 3 faktorial. Nah, untuk C4-nya, C2 ditambah 12C4 sama dengan 0. Sama dengan min 1/12 C2. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil dari C2 tersebut, maka kita masukkan saja angkanya. Dan sama dengan min 1/12 dikali min 1/2. Yang hasilnya adalah 1/24 C0. Atau bisa juga kita ubah sebagai C0 per 4 faktorial. Untuk C5-nya kita ambil dari sini. C3 ditambah 20C5 sama dengan 0. Sama dengan min 1/20
C3 sama dengan min 1/20 dikali min 1/6. Min 1/6 ini adalah C3 yang telah kita dapat tadi. Ini bisa kita lihat C3 sama dengan min 1/6. Nah, dari situ dapatlah hasilnya adalah sebagai berikut. 1/20 C1. Atau bisa juga kita sebut dengan C1/5 faktorial. Nah, dari sini kita bisa mengelompokkan bagi untuk M ganjil dan M genap. Untuk M ganjilnya adalah Cm sama dengan min 1 dipangkatkan M-1/2 dikali dengan C1/M faktorial. Nah, untuk M genapnya adalah Cm sama dengan min 1 pangkat M/2 dikalikan dengan C0/M faktorial. Dari sini kita bisa tahu bahwa C0 ini adalah M genap dan C1 ini adalah M ganjil. Kemudian dari hasil yang telah kita dapatkan, kita bisa menentukan deretnya sebagai berikut. Y sama dengan C0 tambah C1X min C0/2 faktorial dikali X pangkat 2 dikurang C1/3 faktorial dikali X pangkat 3 ditambah C0/4 faktorial dikali X pangkat 4 ditambah C1/5 faktorial dikali X pangkat 5 sampai dengan seterusnya. Kemudian dari sini kita bisa mengelompokkan untuk C0 dan C1-nya. Setelah dikelompokkan, maka adalah sebagai berikut. Y sama dengan C0 di dalam kurung 1 min X pangkat 2/2 faktorial ditambah dengan X4/4 faktorial dikurang seterusnya. Kemudian ditambah dengan C1 dalam kurung X min X pangkat 3/3 faktorial ditambah dengan X pangkat 5/5 faktorial sampai dengan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa C0 ini atau dalam kurung ini sama dengan cos. Kemudian bagian kanan sama dengan sinus. Dari simpel tersebut kita bisa dapatkan bahwa Y sama dengan C0 cosinus X ditambah C1 sama dengan sinus X. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan.